semuanya, selamat datang di In-House Talk Show dengan tema humor relevan dan kenakalan remaja. Wah, sudah masuk episode kedua nih dengan saya Afira Kashfa Ramadhani yang akan menjadi host dan akan menemani kalian dalam 10 menit ke depan. Tema kita hari ini sama dengan tema kemarin, namun akan sedikit berbeda. Khususnya kita akan membahas kenakalan remaja yang ada di lingkup 47, terlebih lagi di jurusan broadcasting. Nah, kira-kira siapa sih narasumber yang paling cocok untuk tema kita kali ini? Mari kita panggil, ini dia Umar. Halo Umar, silakan duduk. Iya, makasih. Nah, guys, narasumber kita udah datang nih. Coba dong Kak, sebelum kita masuk ke pertanyaan, boleh perkenalan diri dulu ke penonton, namanya siapa dan dari kelas berapa, supaya teman-teman juga bisa kenal nih semua. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Umar dari kelas 11 Broadcasting Film. Halo Kak Umar. Halo, Kak. Nah, gimana nih Kak, belakangan ini lagi sibuk apa sih atau lagi mengerjakan sesuatu hal nggak sih? Kalau belakangan ini sih, saya sih nggak terlalu sibuk ya. Cuma karena kita kan akan persiapkan untuk ujian ke depannya. Paling begitu sih. Oh, persiapan ujian ya Kak ya? Ya, persiapan ujian akhir semester. Oh, berarti Kak Umar ini kelas 11 semester 2? Dua. Oh, 2. Berarti udah lumayan 2 tahun ya di sekolah? Iya, kurang lebih 2 tahun. Nah, menurut pandangan kakak sendiri nih, selama kakak 2 tahun kan udah di 47 ya? Ya. Menurut pandangan kakak, lingkup 47, pertemanan dan persolidaritasan itu seperti apa sih Kak? Kalau yang saya lihat sih, kalau dari 47 ini kan, khususnya saya di bidang broadcasting film kan, kita biasanya kan banyak praktek di lapangan ya. Iya. Nah, di situ kan kita ditemani sama guru pembimbing, tim dan lain-lain. Nah, di situ kita nggak bakalan bisa berjalan proyek tersebut kalau kita tuh masing-masing orang kayak ya mau lu aja gitu. Kita tuh nggak bakalan jalan. Kita tuh harus bareng-bareng tim dan konsultasi ke guru pembina. Berarti harus selalu kompak, harus selalu kompak. bersatu gitu ya, kalau untuk proyek? Harus banget. Wah, itu kalau dari segi pertemanannya. Kalau dari segi pembelajarannya di 47 seperti apa sih? Disiplinnya atau tata aturannya itu seperti apa Kak? Ya, di sini kita emang wajib harus disiplin sih ya, karena anak sekolah kan memang harus disiplin. Apalagi kita jurusan broadcasting, banyak buat minjem alat, keluar izin, surat izin untuk dibawa alat ke keluar lapangan. Oh, berarti memang mereka punya SOP sendiri ya Kak ya? Iya, punya prosedur sendiri. Oh, disiplin banget. Berarti anak-anak broadcasting ini disiplin ya Kak ya? Ya, begitulah. Sedisiplin-disiplinnya nih ya, sesuai dengan tema kita hari ini, ada nggak sih Kak laporan yang paling terkenal di kalangan guru-guru atau teman-teman yang merupakan nih stigma kalau wah ini nih anak broadcasting nih pasti ngelakuin gitu? Ya, kalau dari guru kan pasti nggak mungkin ya guru tahu, karena kan kadang-kadang juga di sini kan kita udah dipasangin sama CCTV ya. Oh, iya. Kalau sebelumnya kita dapat laporan dari kelas lain. Kalau broadcasting tuh kayak, aduh nih anaknya bandel nih, kadang-kadang juga habis sholat zuhur nih, kadang-kadang banyak anak nih yang nggak pakai sepatu. Oh gitu. Nah, ditegur tuh, anak lain ngadu. Nah, kadang-kadang juga guru kan habis sholat istirahat di kantin. Nah, pada nyeker. Oh. Jadi mereka menganggap kalau kita nih anak-anak yang kurang sopan, padahal kan kelas kita kan di studio ya. Jadi harus menjaga kebersihan juga gitu. Tapi kira-kira faktornya apa sih Kak? Kenapa anak-anak broadcasting atau mungkin jurusan lain deh tapi lebih dikhususkan broadcasting ya kali ini ya? Iya. Kenapa lebih nyaman nyeker gitu, lebih nyaman nggak pakai sepatu ketika keluar-luar? Karena ya kita nih di studio. Di studio ya Kak ya? Iya. Jadi lebih nyaman aja sih kalau misalnya keluar pakai sepatu kan bolak-balik juga, nanti lepas sepatu. Takut lepas berantakan kaki juga ya? Iya, dan juga kadang-kadang kita juga banyak berteguran tuh, sepatu berantakan di rak sepatu. Oh gitu? Sama guru. Tegurannya gimana tuh Kak biasanya? Ya banyak sih, sepatu berantakan, terus guru lihat, apalagi di samping ruang AKL ya? Iya, gitu sih. Oh gitu. Nah, kira-kira menurut Kakak sendiri nih, apa sih yang menjadi permasalahan paling inti di jurusan broadcasting yang paling wah kayaknya broadcasting gini banget gitu? Banyak sih, kadang juga di saat proses belajar berlangsung kan banyak anak-anak dari kita nih yang ketiduran di kelas. Terus kadang-kadang ada yang keciduk main game. Itu bukan semata-mata karena emang
nih anak nih bandel. Bandel, oh Karena iya. juga ada faktor lain yang menyebabkan ketiduran di kelas tuh karena kan kita di praktek di lapangan capek. Capek. Ya kadang-kadang istirahatnya tuh ya di sekolah gitu. Apalagi editor kan kadang-kadang nggak tidur. Oh gitu. Iya. Berarti guys nih orang yang bandel itu tidak harus selalu memang benar-benar bandel gitu ya Enggak. Kak ya. Mereka pasti punya alasan di belakang itu, di balik Betul. itu. Jadi anak-anak broadcasting ini selain memang mereka sibuk ya Iya. ngerjain project, jadi pertemanannya juga jalan Harus. gitu. Nah, kita ada sedikit cuplikan nih mengenai seberapa nyaman sih anak-anak broadcasting di sekolahnya, di kelasnya, dengan mereka tidur, dengan tingkah-tingkah konyolnya mereka. Nah, ini dia kita lihat cuplikannya. Putar balikan. Kami bekerja sama. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Wah, ternyata sekolah itu di anak-anak broadcasting, bagi anak-anak broadcasting tuh nyaman banget ya Kak ya Nyaman berarti. banget. Kita nganggap kadang-kadang di sekolah itu rumah kedua. Rumah kedua. Betul. Kenapa tuh Kak nganggap rumah kedua? Emang ini apa namanya di sekolah tuh banyak tugas atau kayak gimana sehingga dia merasa kayaknya kalau di sekolah tuh lebih banyak meluangkan waktu gitu. Nah, ini juga tuntutan dari sekolah karena kan jurusan broadcasting film ya, banyak kan di lapangan. Gak mungkin kalau sekedar teori itu nggak bakalan berjalan kan namanya project. Nah kalau rumah kedua itu sih karena banyak faktor ya kan, apalagi kita nih anak film, kadang-kadang pulang malam, tuh kadang-kadang ya scroll apa gitu media-media sosial, Oh, jadi gitu ya? ya gabut karena kan capek kan, biasanya kan istirahat atau nggak ada yang langsung tidur. Nah itu juga masih kurang karena kan kita biasanya seharusnya tuh tidur tuh 8 jam ya. Kalau kurang 8 jam tuh kayak tubuh tuh kurang sehat. Nah, gitu. makanya kadang-kadang tidur di sekolah, ditegur ya gitulah. Oh, berapa jam emang Kak? Dapat tidur berapa jam? Kalau saya sih karena nggak sibuk ya. Kalau saya sih nggak sibuk. Nggak sibuk nih jadinya? Atau memang lagi nggak terlalu sibuk? Lagi nggak sibuk. Lagi nggak sibuk. Berarti kalau- biasanya sibuk? Biasanya sih nggak sibuk juga. Oh, nggak sibuk juga. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan anak-anak broadcasting lagi-lagi kita kasih tahu ya kalau anak-anak broadcasting berarti yang selamanya bandel itu tidak selamanya benar-benar mereka memang bandel. Jadi Betul. mereka tuh melakukan itu untuk menghibur dirinya sendiri ya. Ya, Apalagi ini kan masa-masa anak muda, masa-masa Betul. putih abu yang memang mereka mengabadikan momen mereka dengan cara seperti itu. Ya. Nah, kira-kira pesan dan harapannya nih apa untuk kedepannya untuk 47 dan broadcasting khususnya? Pesan dan harapan saya sih yang pertama 47 ya, karena sekolah saya sih berharap 47 ini sekolahnya makin maju, sukses dan berprestasi, anak-anak didiknya tuh anak Amin. terpelajar gitu. Amin. Dan kalau untuk broadcasting di jurusan saya pribadi ya semoga anak-anaknya tetap kompak, solidaritasnya kuat dan saling mengisi satu sama lain. Nah, itu juga untuk Kak Umar ya Iya, berlaku. Nah guys, sayang banget nih kita sudah berada di penghujung acara. Nah, terima kasih banget untuk Kak Umar Iya, yang udah sama-sama. meluangkan waktunya dan berbagi ceritanya kepada kita semua. By the way guys, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi semuanya yang merayakan. Semoga lancar sampai akhir. Terutama untuk Kak Umar juga ya Iya, Kak. Nah, makasih. terima kasih yang sudah menonton. Salam In-House Talk Show.